Halo teman-teman, selamat datang di Lab Mutu Learning Center Official. Jadi ini adalah sebagai wadah bagi kami untuk sharing mengenai informasi akreditasi laboratorium, kemudian peningkatan kompetensi personil laboratorium yang ingin ataupun yang sudah menerapkan ISO 17025 secara konsisten. Namun pada video pertama kali ini, kami akan merilis sebuah informasi tentang apa-apa saja yang perlu dipersiapkan oleh laboratorium yang ingin mendaftarkan laboratoriumnya sebagai lab yang terakreditasi ISO 17025 versi tahun 2017. Kita sama ketahui bahwa saat ini bagi suatu organisasi laboratorium yang ingin melaksanakan pekerjaannya di bidang pengujian ataupun kalibrasi, melalui persyaratan dari tender ataupun kontrak dari pelanggannya ataupun persyaratan dari regulasi pemerintah setempat mengharuskan bahwa ia harus terdaftar ataupun ia harus terakreditasi ISO 17025. Untuk kita di Indonesia, suatu lembaga yang memberikan wewenang ataupun yang memberikan sertifikat pengakuan bahwa kita sebagai lab pengujian ataupun kalibrasi merupakan lab yang kompeten adalah Komite Akreditasi Nasional. Tentunya ada beberapa persyaratan yang harus teman-teman persiapkan ketika sudah memutuskan untuk menjadi laboratorium yang terakreditasi. Jadi saya akan memberikan suatu informasi yang mungkin tidak terlalu detail, tapi setidaknya teman-teman bisa mendapatkan gambaran seperti apa yang seharus dipersiapkan oleh laboratorium. Ya, jadi yang pertama, teman-teman harus kunjungi dulu website dari kan.or.id. Jadi di sana teman-teman bisa melihat apa-apa saja persyaratan untuk laboratorium penguji ataupun lab kalibrasi yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai lab yang terakreditasi. Di sana akan banyak sekali menyangkut informasi dari persyaratan dokumen ataupun persyaratan lainnya yang harus teman-teman persiapkan. Selengkapnya tentang prosedur akreditasi laboratorium, teman-teman bisa melihat di link, kalaupun ada di atas, di kartu, ataupun link di deskripsi, ataupun di komentar nanti akan kita berikan di sana. Ya. Jadi silakan cek di website kita artikel yang membahas tentang prosedur akreditasi laboratorium. Baik, untuk yang pertama yang harus teman-teman persiapkan adalah setelah tadi membaca persyaratan dari kan.or.id adalah persiapan dokumen. Ya, dokumen sistem manajemen mutu. Dokumen sistem manajemen mutu adalah sebagai pedoman kita dan bukti kita dalam mengimplementasikan ISO 17025. Tetapi perlu diingat teman-teman, ketika teman-teman sudah menyusun dokumen, pastikan sebelumnya legal perusahaan harus sudah lengkap. Seperti kalau misalkan teman-teman perusahaan swasta adalah akta pendirian dari notaris, kemudian SK Kementerian Hukum dan HAM, kemudian NIB, pastikan perusahaan teman-teman telah terdaftar di NIB, ya, OSS, Online Single Submission. Jadi silahkan daftarkan di sana. Dan itu biasanya satu paket pada saat kita pengurusan legal di notaris. Nah, kalau memang teman-teman berada di bawah instansi pemerintahan, katakanlah mungkin dari UPT ataupun balai, jadi teman-teman pastikan telah mendapatkan SK dari dinas terkaitnya di atasnya. Misalkan UPT ya yang menerbitkan SK-nya dari apakah dari gubernur ya ataupun dari dinas terkait. Nah, silakan persiapkan untuk dokumen legalnya. Kemudian barulah kita persiapkan dokumen. Nah, di dalam dokumen nanti akan memandu kita untuk semua persyaratan, mulai dari persyaratan komitmen kita, kemudian persyaratan struktural, kemudian sumber daya, proses, dan sistem manajemen. Nanti akan banyak diulas di sana. Kemudian setelah teman-teman mempersiapkan dokumentasi sistem manajemen mutu, teman-teman juga harus melakukan uji banding ya ataupun uji profisiensi dari sampel yang teman-teman terima dari pelanggan. Jadi apa jenisnya? Katakanlah saya contohkan di sini adalah air sungai untuk penentuan BOD atau COD. Jadi teman-teman harus mengikuti uji profisiensi ya untuk parameter BOD dan COD dari sampel air sungai. Kemudian setelah mengikuti uji profisiensi atau uji banding antar lab,
teman-teman juga lakukan kalibrasi untuk setiap alatnya. Jadi semua alat pengukuran mulai dari timbangan, kemudian volumetric flash, pipette volume ataupun pipette skala, semua alat yang teman-teman gunakan untuk pengukuran harus dikalibrasi. Tentunya dipilih di lembaga laboratorium kalibrasi yang terakreditasi ISO 17025. Nah, kemudian setelah itu, teman-teman harus punya program pengendalian mutu secara internal. Kalau tadi uji banding atau uji profisiensi itu adalah pengendalian mutu secara eksternal, teman-teman juga harus punya pengendalian mutu secara internal. Nah, nanti di dalamnya ada banyak sekali program, mulai dari penggunaan CRM, SRM, ataupun kontrol sampel. Jadi teman-teman harus punya program pengendalian mutu internal. Kemudian setelah itu, teman-teman harus pastikan telah melaksanakan audit internal laboratorium. Jadi teman-teman sudah melakukannya, timnya ditetapkan dari internal laboratorium itu sendiri. Silakan dipilih, tentunya orang yang punya kompeten, yang pernah mengikuti pelatihan audit internal barangkali ya, berdasarkan ISO 19011. Kemudian satu kunci yang paling penting ketika memilih personil audit internal, yaitu punya passion untuk menjalankan atau untuk mengaudit lab kita. Perlu diingat, dalam menjalankan audit internal, jangan dipilih auditornya memeriksa pekerjaannya sendiri, melainkan harus saling silang. Katakan mungkin manajer mutu pada saat menjadi anggota auditor, ia tidak boleh mengaudit bidang mutu. Jadi harus nyebrang ke mengaudit bagian teknis. Nah, setelah teman-teman melakukan audit internal, kemudian teman-teman bisa selanjutnya adalah melakukan kaji ulang manajemen. Jadi rapat kaji ulang manajemen. Di rapat kaji ulang manajemen, teman-teman akan mereview semua bidang yang ada di laboratorium, mulai dari konflik internal maupun eksternal, kemudian penerapan jaminan mutu, kemudian beban kerja, semuanya. Jadi lebih kurang ada 15 pembahasan yang harus teman-teman bahas di rapat kaji ulang manajemen. Nah, mungkin itu saja sekilas tentang persiapan dokumen ataupun persiapan dari akreditasi laboratorium buat teman-teman yang ingin mendaftarkan labnya sebagai lab yang terakreditasi. Mungkin akan kita lanjut ke part berikutnya kalau ini dirasa kurang lengkap, jadi saya akan jelaskan lebih detail lagi. Karena ini adalah video perdana kita untuk memperkenalkan bahwa Lab Mutu Learning Center memiliki kanal YouTube yang bisa teman-teman akses secara free untuk mempelajari penerapan ISO 17025 dan bagaimana cara mendapatkan akreditasi secepat mungkin, kemudian teman-teman bisa mendapatkan sertifikat akreditasi. Itu aja dari saya, sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa dan salam sukses selalu untuk kita semua.